Halo Kepi, Sun, Moon, and Rising, ketemu lagi dengan saya di Lexi Tarot ini untuk ramalan asmara kamu dari tanggal 10 hingga tanggal 12 Februari 2025. Seperti biasa, bacaan ini tidak menjamin akan 100% resonate dengan kamu, jadi diambil yang cocoknya aja, abaikan bila tidak cocok. Jangan diambil hati untuk pesan-pesan yang menurut kamu sensitif atau tidak berkenan dengan suasana hati kamu ya. Diambil yang cocoknya aja. Anggap ini sebagai reading for fun. Untuk Capricorn, oke. Ada The Chaser, Talking, Healing Heart, Love Call, dan untuk the bottom of the deck kamu ada The Phoenix, New Pace, Rekindle, Renew, Transformation, Growth, and Change Mind. Ada beberapa di antara kamu yang mungkin bertransformasi ke pribadi atau cara berpikir yang baru. Kamu mungkin siap menghadapi lembaran baru dengan menjadi single parent atau ya sendiri juga menghadapi dunia ini ya nggak apa-apa gitu ya. Belajar untuk mencintai diri sendiri dibandingkan orang lain. New phase ya, fase yang baru, rekindle, renew, berusaha ini menghadirkan energi-energi positif di dalam kehidupan. The Chaser in codependent relationship, fear of abandonment issue. Cuman entah kenapa ya, di satu sisi saya ngelihat sepertinya ada beberapa di antara kamu masih dealing dengan rasa khawatir, takut, tidak ada teman hidup, tidak ada teman bertumbuh hingga tua. Seperti ada ketergantungan di dalam hubungan, di dalam suatu hubungan, nggak bisa sendiri. Seperti dia selalu berharap aku punya pasangan, aku berharap aku bertemu dengan pasanganku gitu. Kan ada orang gitu ya, benar-benar dia nggak masalah, nggak punya pasangan juga nggak masalah, lebih bagus daripada tersakiti, punya pasangan malah bikin beban gitu. Nah kalau di sini saya ngelihat sepertinya kamu masih tetap berharap memiliki pasangan yang ketemu sama kamu itu kedepannya adalah orang yang baik dan tidak akan menyia-nyiakan kamu. Seperti ada rasa ketakutan, kekhawatiran di sini diabaikan atau ditinggalkan. Oke, talking. Interested, conversing more, awaited message arrives, text, call, email, hovering. Beberapa di antara kamu ada yang lagi nungguin pesan teks atau mungkin video call dari pasangan kamu. Bisa jadi kamu LDR dengan pasangan ya. Atau masih pacaran. Kalau masih pacaran kan masih beda rumah, otomatis komunikasinya biasanya selalu lewat WhatsApp, pesan. Healing heart. Untuk healing heart, healing from heartbreak, freedom from toxic relationship or addiction. Beberapa di antara kamu ada yang on process healing dari sakit hati, pengen membebaskan diri dari energi toksik ini gitu ya. Kamu bisa nge-spot, kamu tahu bahwa pasangan kamu, mantan kamu kemarin itu adalah energi toksik buat kamu dan kamu pengen melepaskan itu dari diri kamu gitu. Dan ada masih addiction, seperti ada ketergantungan, itu bukan sesuatu yang mudah bagi kamu untuk kamu lepaskan kayaknya ya. Okay, love call. Someone expresses love, a message of love, thinking of you and letting you know. Beberapa di antara kamu ada yang dealing dengan seseorang yang bakalan menyatakan cinta sama kamu lewat WhatsApp, lewat video call, lewat pesan. Thinking of you, dia selalu memikirkan kamu dan dia pengen kamu tahu bahwa dia mencintai kamu. Wow. Oke. Bacaan ini bisa untuk kamu yang masih jomblo, yang single parent, ataupun untuk kamu yang udah punya pasangannya. Dan juga bacaan ini bisa vice versa. Kalau ada pesan-pesan yang tidak cocok menurut kamu untuk diri kamu sendiri, bisa jadi ini milik seseorang yang dealing sama kamu. Bisa mantan atau orang terdekat kamu. Oke, Capricorn. Capricorn ada Eight of Pentacles, King of Wands, dan juga Seven of Cups. Eight of Pentacles.
Saya ngelihat kamu adalah sosok yang terpelajar kayaknya, orang yang suka belajar, mengobservasi situasi lingkungan, bukan cuma diri kamu aja, tapi juga orang-orang sekitar kamu, apalagi pasangan kamu sendiri. Nah, kamu lebih mementingkan kayaknya yang paling penting itu sama kamu adalah karir yang mapan, stabil. Kalau karir mapan, keuangan stabil, itu bisa didapatkan kalau kita memiliki skill, bakat, atau pengetahuan yang selalu kita kembangkan. Nah, itu tuh kepribadian kamu di sini yang tampak ya. Atau bisa jadi ini merupakan energi yang kamu harapkan hadir di dalam kehidupan kamu. Kamu mengharapkan bentuk energi ini ada di diri pasangan kamu. Ya, kamu berharap bahwa pasangan kamu bisa menjadi contoh yang baik seperti pemimpin. Ya, pemimpin di dalam rumah tangga, kepala rumah tangga itu kan harus gimana? Aku pengennya dia begini, 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 begini. Nah, seperti ada kriteria di sini yang diinginkan bagaimana. Seven of Cups. Ada yang suka melamun di sini nih. Tuh, beberapa di antara kamu suka menghayal. Nah, kalau nggak ada teman, lagi nggak ada teman, pasti ini jadi mikir yang macam-macam. Mulai dari yang termanis hingga yang terburuk ada di sini pikirannya ya kan. Seperti drama, drama sinetron yang nggak ada habis-habisnya ini muter-muter di sana, dan ini bisa membuat kamu jadi kayak lebih senang tidur-tiduran, berpikir, atau mungkin duduk sambil melamun. Kadang hal-hal kayak gini bisa nih membuat kita jadi lupa akan pekerjaan kita. Kalau ada janji atau ada janji mau teleponan, janji bakalan dihubungi misalnya sama pasangan kan. Kalau melamun-melamun bisa jadi nggak perhatikan. Kamu nggak memperhatikan handphone kamu, ternyata si dia udah teleponin kamu beberapa kali. Ya kan, pesannya nggak kamu balas-balas. Oke, untuk Capricorn. Keluar dia. Judgment. Ada judgment. Ada King of Swords dan juga The Tower. Sepertinya ada sesuatu yang ingin kamu sampaikan sama pasangan kamu ya. Tapi kamu takut, kayak kamu ingin berhati-hati. Jangan-jangan nanti kalau aku ngomong ini, dia terkejut, jadi dia marah sama aku, dia jadi nggak suka sama aku. Saya nggak tahu apa yang ingin kamu sampaikan, tapi kamu seperti kurang yakin antara mengatakan itu atau enggak, menyampaikan itu atau enggak gitu. Ada judgment di sini nih, seperti ada ujian, seperti ada cobaan yang hadir dalam hidup kamu. Mungkin saja kamu sekarang lagi butuh pertolongan misalnya. Kamu butuh pertolongan, bantuan, dan kamu pengen meminta bantuan itu sama pasangan kamu ini. Kamu pengen nyampaikan, tapi kayak nggak ready. Nanti kalau aku bilang itu, aku minta tolong sama dia, dia nanti jadi mikir apa sama aku. Ya, kayaknya nggak usah deh gitu ya kan. Belum yakin dia. Oke, healing heart. Ada sesuatu yang membuat kamu terkejut. Mungkin bisa jadi karena kamu punya masalah ya, terkejut. Seperti tiba-tiba kamu punya kebutuhan misalnya. Atau kamu tiba-tiba ada menghadapi masalah dan kamu nggak bisa menyelesaikan itu sendiri. Lalu kamu pengen minta pertolongan dari pasangan kamu. Tapi kayak perasaan kamu kayak nggak ready. Kayak, bisa nggak aku selesaikan sendiri nggak sih gitu ya. Kalau bisa aku selesaikan sendiri, aku nggak perlu harus minta sama dia. Mungkin sekarang kamu masih lagi berpikir gimana caranya supaya kamu bisa menyelesaikannya sendiri tanpa harus menceritakannya terhadap pasangan kamu atau meminta pertolongan dari dia. Oke, untuk healing heart, Capricorn, healing heart-nya. Ada Page of Wands. Page of Wands, Seven of Swords, dan juga Six of Pentacles. Ada Seven of Swords. Yes, kamu berusaha nih mencari strategi
Untuk beberapa di antara kamu ya, mungkin untuk masalah yang tadi kamu berusaha mencari cara uh, seperti strategi, bagaimana caranya supaya kalau aku menyampaikan itu dia nggak marah atau tidak ada masalah, hubungan kami nggak terganggu gitu. Atau aku bagaimana cara menyampaikannya supaya dia bisa mengerti aku dan pada akhirnya dia mau bantuin aku. Ya, Six of Pentacles nih, ada semacam memberi bantuan nih. Menerima bantuan atau memberi bantuan. Bisa jadi kamu yang menerima bantuan, ya kan? Atau kamu yang memberi. Dibolak-balik aja ya. Saya hanya akan membaca apa yang tampak saya lihat di sini. Healing Heart. Mungkin beberapa di antara kamu lagi patah hati, lagi sedih karena nggak ada teman curhat, kamu ingin curhat mengenai masa lalu kamu, hal-hal yang menyakiti hati kamu. Nggak perlu pun dia menyelesaikan, yang penting mendengarkan aja udah cukup gitu. Atau mungkin kamu dealing dengan masalah finansial, kamu butuh bantuan dari seseorang, nggak punya relatif atau nggak punya kerabat orang terdekat yang bisa ngebantu kamu, kamu rasa kayak nggak ada jalan lain sepertinya selain dari pasangan, dari si dia gitu. Cuman, aduh bisa nggak ya kalau aku sendiri aja yang cari cara gitu ya kan. Kamu di sini lagi berusaha mencari cara. Cuman untuk caranya itu pun sini saya melihat sepertinya kayak kamu pun nggak yakin dengan cara apa. Ada Page of Wands. Ya walaupun kamu dalam keadaan untuk beberapa di antara kamu ya, kamu dalam keadaan proses healing nih. Ini hatinya ini kan lagi dijahit, terluka di hatinya ya kan, lagi dijahit atau dihansaplasin gitu. Kamu masih tetap semangat. Ini ada Page of Wands nih. Semangat untuk menjalani hidup. Kayak harapan itu ada di sana. Ini bagus ya. Page of Gabriel ini adalah orang yang passionate di dalam menjalani hidup. Dia tuh berusaha positif untuk menjalani hidup. Kalaupun dia menghadapi masalah, kalaupun dia belum bisa lepas sepenuhnya dari energi lama, energi toksik, tapi dia akan senantiasa berusaha, bekerja keras, berusaha, dia belajar kayak bagaimana caranya supaya dia bisa itu keluar dari masalah itu tuh. Masalah ini banyak ya, ibarat masalah dengan orang lama atau masalah dengan pasangan kamu, ada masalah financial misalnya kan. Ini kan seperti badai. Nah, di karir juga saya bicara tentang kayak badai gitu ya, seperti badai dan kamu berusaha nih bernavigasi untuk menghindari badai ini. Untuk menghindari badai itu, seperti nakoda, itu kan nakoda itu kan harus benar-benar memahami badai itu sendiri seperti apa. Dan saya di sini melihat kamu belajar dari segala arah itu. Kamu mempelajari badai yang kamu hadapi itu seperti apa. Luka kamu itu seperti apa. Kayak kalau orang trauma, dia kan harus kembali tuh ke masa lalu. Dia harus kembali, misalnya kamu trauma di ketinggian, kamu harus naik ketinggian untuk menguji kemampuan kamu kembali. Kamu harus menghadapi trauma kamu itu kembali. Nah, begitu juga dengan uh, di sini nih, healing heart. Kalau kamu memang benar-benar pengen healing, kamu harus kembali review lagi ke belakang. Nggak masalah, tapi jangan kelamaan gitu ya. Nanti kamu jadi kesangkut di sana. Jadi kesangkut di sana, udah jadi kebawa-bawa ke sekarang, nanti sampai ke masa depan juga nanti kamu jadi banyak masalah nanti ketemu ketemu sama orang yang sama toksiknya gitu ya kan. Nah, kalau di sini saya ngelihat kamu pandai dia di dalam udah bisa nih melihat mana bagaimana ini menghadapi badai ini. Sepertinya kamu udah menguasai teknik-tekniknya bagaimana supaya kamu tidak terjerumus lagi di dalam pusaran badai itu tadi ya, dan kamu keluar dari masalah itu. Makanya saya ngelihat di sini untuk beberapa di antara kamu, walaupun kamu sedih, sakit hati, masih teringat-teringat dengan orang lama, kamu masih memiliki semangat itu tadi. Dan itu bagus, ya kan? Oke, love call. Untuk love call-nya. Untuk love call Capricorn.
Yap, Eight of Swords dan juga Five of Wands. Ada Death. Ya, di minggu ini kemungkinan bisa jadi ya. Si dia ingin menghubungi kamu, pengen bicara sama kamu, pengen sharing-sharing, dia pengen kayak gimana ya? Banyak hal-hal yang ingin dia tuangkan di sini bersama dengan kamu. Tapi di tengah-tengah pembicaraan ini kemungkinan bisa terjadi nanti adanya konflik ataupun ya mungkin kalau kamu menceritakan masalah kamu di sini ya, masalah keuangan terkhusus ini. Kamu menceritakan keuangan, minta bantuan sama dia, kayaknya bisa menjadi masalah dia di sini. Tapi Eight of Swords ini menunjukkan kayak nggak punya jalan keluar lagi selain aku ngasih tahu sama dia dan minta tolong sama dia gitu. Beberapa di antara kamu ada juga yang kayak butuh teman untuk cerita sharing-sharing. Karena kayaknya udah nggak sanggup lagi aku menghadapi pikiranku. Ini berputar-putar terus di pikiranku. Lalu kamu bicara. Nah, di sini nih kudu harus diperhatiin. Kalau udah terlalu toxic ini ngomongnya, ini bisa jadi ada konflik sama lawan bicara ini. Bisa jadi orang terdekat kamu atau pasangan kamu sendiri. Karena apalagi kalau misalnya kamu udah punya pasangan, kamu menceritakan orang-orang yang menyakiti kamu, nggak semua pasangan itu mau menerima hal kayak gitu ya. Bisa jadi nanti dia berkata, udahlah itu kan udah berlalu, ngapain lagi dia ngomongin itu gitu. Ya, karena bukan dia yang merasakan gitu ya kan. Oke, Seven of Pentacles. Di sini ada Seven of Pentacles. Kayaknya ada hubungan yang udah dijalani udah lama di sini. Kayak bertahan lama, bahkan ada yang LDRan dan ini udah lama LDRan-nya. Udah banyak sabar. Oke, King of Cups. Ya, kamu di endingnya ini nih, kamu akan belajar untuk bagaimana bersikap tenang, berpikir tenang. Atau mungkin ya, sikap tenang atau berpikir tenang ini udah harus kamu terapkan dulu sebelum kamu berbicara dengan pasangan kamu untuk menghindari konflik ini. Ya, bisa jadi ini adalah konflik batin kamu sendiri. Tadi kan di sini nggak ready, mau curhat, mau minta tolong ya. Kalau kamu konflik batin, udah tenangin dulu hati dan pikiran deh. Ya. Untuk spiritual guidance-nya Capricorn. Vision, transformation. Yeah, no matter what, you see the bigger picture of a loving just universe. Apapun yang kamu hadapi sekarang, kalaupun kamu mengalami kegagalan di dalam hubungan asmara kamu disakitin, kamu masih dealing bentrok dengan pikiran kamu, dengan energi toksik yang belum bisa lepas dari kamu, ya apapun itu, tetaplah kamu berpusat pada visi kamu. Visi kamu itu apa sih? Kebaikan. Kebaikan untuk diri kamu dan juga orang-orang di sekitar kamu, terkhusus orang-orang yang kamu cintai, ya kan? You see the bigger picture of a loving just universe. Nah, kalau kamu tetap pada visi yang positif itu, selalu ingin memperbaiki hidup ke arah yang lebih positif, baik, demi kebaikan gitu ya kan, demi kebahagiaan, maka itu semesta itu juga akan mengumpulin itu tuh, message itu, pesan kan, pesan dari tubuh kamu, dari pikiran kamu itu terpancar itu ke semesta, maka semesta ini juga akan merekam itu dan ada saatnya rekaman itu tadi balik ke kamu. Energi-energi yang kamu doain tadi dalam bentuk rekaman tadi itu menjadi terwujud nyata. Kamu pada akhirnya ketemu dengan orang-orang yang vibes-nya positif. Kamu pada akhirnya memiliki hubungan yang semakin harmonis dengan pasangan kamu. Komunikasinya semakin lancar, vibrasinya semakin baik. Nah, misalnya ya. Oke, transformation.
You use the power of love to move through illusion and shift into awareness. Iya. Ya saya ngerasa seperti ada ilusi di sini. Entah kenapa ya, saya sendiri pun masih kayak dipengaruhi ilusi gitu. Kayak kadang terbawa suasana, mikirin yang enggak, tapi enggak bisa. Sadar-sadar gitu ya. Oke. Kamu memiliki power. Power ini berasal dari cinta, affection, untuk keluar dari ilusi-ilusi. Ilusi ini ilusi pikiran-pikiran negatif tadi. Kadang kan kita mau memikirkan sesuatu yang belum terjadi pun udah kita pikirkan, nanti bakalan terjadi begini. Kan belum tentu gitu ya kan. Kalau dia begini, pasti begini. Belum tentu, itu pikiran negatif. Nah, be in the present, be mindful. Karena ada itu mindfulness ya, be in the present. Jadi menghadapi hidup itu ya, lihat yang sekarang aja gitu supaya nggak ribet. Jangan lihat belakang, jangan lihat dulu di depan. Lihat yang sekarang ini aja dulu, nikmati yang sekarang. Oke, demikian untuk Capricorn. Semoga ini bermanfaat untuk kalian. Jangan lupa di like, di subscribe, di isi kolom komentar supaya kita semakin terkoneksi. Dan bila kamu ngerasa ini nggak cocok dengan kamu, diabaikan saja, diambil sisi positifnya. Tetap bersemangat, semoga berbahagia. And goodbye.